Baik, selamat teman-teman, Ibu. Perkenalkan, nama saya Irfan, NIM 19101093, PKK 3 semester 4, dengan mata kuliah logika. Baik, di sini saya akan membahas metode induksi sebab akibat menurut BS 0. Ada 5 metode. Yang pertama, metode persamaan, yang kedua metode perbedaan, ketiga metode gabungan, keempat metode rasidu, dan yang kelima atau yang terakhir metode variasi. Yang pertama dalam metode persamaan. Metode persamaan disebut juga metode kesesuaian. Nah, metode yang digunakan dengan cara mencari beberapa faktor atau penyebab yang sama yang menyebabkan kondisi atau akibat tertentu. Jika dalam beberapa peristiwa ditemukan keadaan yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan yang sama tersebut merupakan sebab terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya seperti ini. Setelah Sinta makan buah manggis dan durian, ia tetap sehat. Setelah Bila makan buah manggis, durian, dan pepaya, ia sakit. Setelah Hendra makan buah manggis, durian, dan pepaya, ia sakit. Jadi, faktor penyebab Yanti dan Hendra sakit adalah buah pepaya. Mengapa dikatakan demikian? Karena Sinta tidak memakan pepaya, ternyata dia tidak sakit. Sedangkan Yanti dan Hendra setelah makan pepaya, mereka mengalami sakit. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan yang ditarik dengan metode persamaan, ialah menghasilkan penyebab dalam arti kondisi yang diperlukan. Tidak berarti bahwa semua orang makan pepaya akan sakit. Dan yang kedua, metode perbedaan. Jika satu hal terjadi dalam satu fenomena dan satu hal lain tidak terjadi dalam satu fenomena tersebut, dan semua fenomena memiliki keadaan yang sama, kecuali satu yang terjadi pada hal yang pertama, maka satu-satunya keadaan yang berbeda merupakan sebab yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Contohnya seperti ini. Setelah Sinta makan buah manggis dan durian, ia tetap sehat. Setelah Yanti makan buah manggis, durian, dan pepaya, ia sakit. Setelah Hendra makan buah manggis, durian, ia sakit. Konklusi penyebab Yanti sakit adalah buah pepaya, karena Sinta dan Hendra tidak mengonsumsi buah pepaya dan mereka tetap sehat. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang dihasilkan metode perbedaan hanya mungkin terjadi untuk satu kejadian yang berlaku. Nah, masalahnya adalah tidak mungkin dua kejadian identik dalam segala hal, akan tetapi hanya satu. Dan yang ketiga, metode gabungan atau mencari perbedaan dan persamaan dalam suatu peristiwa atau kasus. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu contoh. Ria minum es, teh, dan jus apel. Keesokan harinya ia sakit perut. Ria minum kopi, bubur, dan jus apel. Keesokan harinya ia tetap sehat. Air minum, es, dan bajigur, keesokan harinya ia sakit perut. Apa penyebab Ria dan Ari sakit perut? Peristiwa tidak bisa dianalisis dengan metode persamaan. Mengapa demikian? Karena ketiga mengonsumsi minuman yang berbeda, sulit juga dianalisis dengan menggunakan metode perbedaan, karena tidak ada keadaan unik dari ketiganya. Nah, dan yang keempat, metode residu. Metode yang digunakan dengan menghilangkan bagian yang lewat. Metode residu terdiri atas pemisahan kelompok, kondisi, dan fenomena kasual yang menghubungkan kasual yang sudah diketahui, sehingga meninggalkan hubungan kasual yang diperlukan sebagai residu. Nah, bisa kita ambil dengan contoh seperti ini. Dia minum jus apel, keesokan harinya ia sehat. Dia minum es,
keesokan harinya ia sakit. Ia minum jus apel, keesokan harinya sehat. Air minum jus apel, susu, es, dan teh es, keesokan harinya ia sakit perut. Jadi penyebab Ari sakit perut adalah kopi. Dan metode yang kelima, metode variasi, didasarkan pada keberadaan faktor yang bervariasi dalam suatu peristiwa serta keberadaan gejala yang bervariasi dalam peristiwa yang sama tersebut. Jika variasi dari faktor tersebut sejalan dengan variasi gejala, maka faktor tersebut adalah sebab dari gejala yang bersangkutan. Nah, contohnya seperti ini. Susi baca buku 30 menit per hari, selalu aktif di kelas, suka berdiskusi dengan teman, nilainya rata-rata 80. Sedangkan Cindy baca buku 15 menit per hari, selalu aktif di kelas, aktif organisasi, nilainya pun rata-rata 8,5. Dia baca buku 10 menit per hari, tidak aktif di kelas, suka menyendiri, nilainya rata-rata 90. Jadi yang menyebabkan nilai tinggi adalah waktu membaca buku. Baik, sekian dari saya. Ucapan terima kasih. Selamat siang.